Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Rekan-rekan semua, kita bertemu lagi ya di acara podcast Wirausaha di channel NUAPI yang pastinya akan selalu menemani teman-teman beraktivitas di luar sana ya. Alhamdulillah setiap hari Selasa kita selalu istiqomah untuk mengapa tentang bagaimana cara seorang kader ya, untuk mengisi aktivitasnya dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang bisa menunjukkan produktivitas bagi seorang kader khususnya di nanti. Alhamdulillah kita telah kedatangan seorang tamu yang istimewa, yang spesial juga, yang sudah menggeluti pastinya di dunia perusahaan dan aktif di berbagai kegiatan organisasi yang pastinya nanti kita akan mendapat ilmu yang baru ya, ilmu yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan ilmu ini kita miliki semua. Jadi baiknya kita langsung dengarkan langsung dari narasumber kita yang alhamdulillah telah hadir di podcast ini. Assalamualaikum Pak Sudres. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Sudres? Sehat. Alhamdulillah. Terus ini bagaimana kesehariannya Pak? Ini tapi sebagai apa? Terus nanti bisa diomongin ke rekan-rekan, bisa diberi izin bisa berkenan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan nama ya. Iya, nama dan kita Nama saya Edi Tresno. Saya itu domisilinya di Gembong, domisili Gembong, desanya Gembong, RT 4 RT 7. Kemudian kalau persoalan apa namanya aktivis juga entah di NU maupun di luar NU, tapi masih dalam koridor NU. Tidak ada simbol NU yang melekat, tapi orang banyak itu mengecap itu dengan apa, dengan NU, kayak semacam tidak apa namanya, tidak harus pakai atribut NU di orang melihat itu saya pasti NU. secara kultural ya teman-teman ya. Ya. Jadi bisa dilihat dari bawah Pak Stres ini seorang NU gitu ya. Itu kenapa bisa dipanggil seperti itu? Saya kurang tahu kenapa orang bisa melihat saya itu face-nya itu ya secara face saja ya, ini juga NU atau dengan perkataan atau dengan apa ya. Mereka juga tahu bahwa apa namanya ini pasti ya. Walaupun tidak terlibat, walaupun sebenarnya memang terlibat dalam struktural NU, tapi kita kan tidak terlalu parah, tidak terlalu muncul. Bisa karena apa itu menjabat kalau di daerah mana ya di NU itu seperti apa? Kalau posisi saat ini saya di PCN, itu di LPPN. Dulu wakil ketua LPPN, ketuanya meninggal, tapi sekarang sudah diganti. Kemudian menjadi LPPN yang sekarang saya apa namanya kepala bidang penanaman atau Ya apa ya di arti dari LPPN gimana? artinya apa? Lembaga pengembangan pertanian. Lembaga pengembangan pertanian. Itu lembaganya. Kalau dulu sebelum ada lembaga pendidikan itu ada yang namanya petani. Petani. Persatuan Tani ya. Anda tahu ini perkenaan itu apa? Kemudian petani itu hilang. Petani terus jadi LPPN. Menjadi LPPN. Diterbitkan menjadi lembaga, sehingga basis petani yang notabene adalah NU itu hilang.
yang mengakar sampai ke grassroots. Itu mulai kalau petani itu kan dari usaha sampai ke tapi struktural aktivitas itu banyak yang kalau kelompok-kelompok sekarang ini kan banyak dibuat alat politik sehingga dibuat koordinasinya itu susah. Terus kemudian itu juga merasakan dampaknya. Terus jadi lembaga itu kan dia bersifat hanya mendampingi, mengawal, tapi tidak bisa merujuk. Rujuknya itu tetap di NU. Sementara NU itu kan hanya bergerak di bidang keagamaan sosial, padahal NU itu kan lengkap. Jangankan dia seperti negara, NU itu pembuat negara. Saya ini NU itu berdirinya kan 1926, sementara kemerdekaan Indonesia itu tahun berapa? 1945. Itu artinya yang mendirikan, yang membuat negara Indonesia itu siapa? Kan NU. Nah, cuma NU sekarang itu dianggap anak negara. Ini pembicaraan yang langsung. Jadi NU itu kemudian negara sebagai NKRI besar, kemudian ini ada organisasinya anak negara namanya NU Muhammadiyah, ada semacam yang lain. Padahal dulunya itu kan lebih dulu lahirnya ini sama dengan komentar siapa itu, komentar orang-orang Israel. Baik Israel itu keturunan apa, Nabi Ibrahim, keturunan Israel. Padahal Israel itu keturunan Nabi Ibrahim. Jadi balik itu kira-kira. Jadi terus kan ini pastinya kan katakan di LPNU dan sebagainya itu apa ya untuk revenue ya? Kalau revenue Kan bukan ya, tadi bidang yang tadi ya. Terus gini ya, LPNU sendiri kan itu sebagai wadah sebuah petani kan di tahun ini. Terus itu nanti hanya sebatas perkumpulan saja atau ada program-program yang dibawa dari LPNU atau seperti apa Pak? Ya, yang namanya lembaga itu kan memang ada program sambil merokok ya. Ya kalau ini kita nanti aja ya teman-teman ya. Jadi kita pastikan ya, kalian nanti setelah podcast ini nanti kita paham ya ilmu sebagai seorang petani itu apa saja ya teman-teman. Karena ini banyak kaum milenialis ya, ini tidak paham itu cara menjadi petani yang benar itu seperti apa. Padahal ini sangat mudah dilakukan untuk teman-teman sekalian itu. Bisa. Melanjutkan yang tadi bahwa di kita dalam sejarah itu kan ada tokoh pendiri, tokoh ulama NU yang terkenal, yang termuda, dan itu di Sumatera. Ada yang menuliskan Kiai Zainal Arifin, ada juga yang menyebutnya Zainul Arifin. Ini kan tokoh kiai muda yang dulu di NU selalu membuat program menyuarakan reforma agraria. Cuma NU sendiri ini belum yang ke sini belum sempat menyuarakan atau menggerakkan reforma agraria. Dan reforma agraria itu oleh NU. Nah, sampai kemudian dibawa oleh Presiden Soekarno PA nomor 5 tahun 60 kan reforma agraria. Ini sebenarnya inisiatornya adalah orang atau inisiator diri kemudian. Nah, untuk dalam diri saya sendiri selain di NU itu juga kita ada gerakan petani ada gerakan petani namanya SPI, jadi Serikat Petani Indonesia.
Di webnya juga ada www.spi.org.id. Terus kemudian dari SPI ini didasari dari tokoh-tokoh petani-petani desa dan yang menjadi ketua harus petani macam-macam kayak sampai pergerakan kita ini ke internasional. Internasional itu kita sebut lembaganya namanya Lavia Campesina. Lavia Campesina itu bahasa Latin. Kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Arabnya Thariqatul Falah, Thariqat Petani. Tapi kalau bahasa Jawanya jalan petani. Nah, jalan petani ini. Nah, kemudian kalau di SPI di nasional itu kan ada namanya SPI Serikat Petani Indonesia. Sudah di internasional itu ada ada yang di negara-negara manapun itu yang sudah bergabung di Lavia Campesina. Banyak. Ada kemarin kita sudah memperjuangkan undang-undang antrop. Kalau dijawakan di bahasa Indonesia kan undang-undang hak asasi petani dan orang yang bekerja dan hidup di pedesaan. Jadi perihal tentang hak itu ya, hak petani dan orang yang kerja dan hidup di pedesaan itu sampai perjuangan kita sampai PBB dan alhamdulillah sekarang sudah clear dan juga kita menang dan undang-undang antrop itu harus diterapkan seluruh negara-negara anggota PBB. Itu yang kaitannya bersifat kebijakan-kebijakan. Terus yang kaitannya dengan diri petani, petani itu siapa? Kan ada dasar hadis dari Sahih Bukhari ada al-falahu sayyidul bilad wa malihu hakiki. Ini petani adalah kepala bangsa karena kepemilikan itu nyata. Ini di jemaah Abdul Hadiah ada yang nanti teman-teman ngaji ya dibagi Abdul Hadiah. Jadi petani ini kepemilikannya nyata dan petani dulu disebut dengan bapak bangsa. Nah, sekarang petani banyak didiskriminasi atau banyak dimarginalkan, termarginal. Awal mula termarginal itu dari mana? Satu karena petani tidak penguasaan alat produksi tidak bisa. Lantas orang-orang yang di desa itu kan alat produksi punya misalkan sawah itu hanya sebagian kecil, tapi banyak sekali alat produksi ini yang dikuasai oleh korporasi, bukan koperasi, tapi mestinya itu koperasi, tapi baca bahasa Inggrisnya itu salah, jadi kooperasi, jadi korporasi, O-nya hilang satu. Nah, terus kalau di selain petani tidak bisa menguasai lahan produksi, ini kan bukan berarti petani ini kan punya sertifikat sawah yang kok tidak bisa menguasai produksi di mana. Nah terus kira-kira apakah petani itu merdeka mau menanam ini, tidak ada aturan. Satu aturan itu karena adanya iklim misalnya. Tidak ada air, ini tidak ada air ya harus menanam begini itu nanti airnya diambilkan ini itu belajar air berjalan secara masif dan struktural sehingga petani ini termarginalkan. Kalau juga bebas mau besok ini lahan saya sendiri, mau saya tanam palok, mau saya tanam padi, mau saya tanam ketela, mau saya tanam apapun itu kan merdeka. Jadi apa yang dibutuhkan oleh petani yang dimakan itu ditanam. Makanya kita
kita mengajak gerakan di baik petani milenial itu tanamlah yang bisa dimakan. Jangan menanam hal-hal yang tidak bisa dimakan, susah. Apalagi kita ini sudah banyak mendengar isu dunia ini krisis pangan. Kalau kita tidak mulai menanam sekarang itu kapan lagi terus mengandalkan siapa? Ya, kalau kita tidak menanam, paling tidak kita bisa cukup apa yang ada di lahan kita. Itu yang punya lahan. Lantas bagaimana orang yang tidak punya lahan, sementara lahan-lahan anggur itu banyak, pasti itu banyak ribuan hektar yang anggur. Ya, artinya anggur itu tidak berkuah. Tahu maksudnya berkuah? Tidak sesuai itu ya. Bukan tidak sesuai, tidak berkuah. Dia tidak punya subjek pemiliknya. Siapa pemiliknya? Kira-kira? Tidak ada. Kalau misalkan jenengan ya, kan punya rumah, ada sertifikatnya. Nah, terus tanahnya ribuan hektar itu, ada kopi, ada jati, ada itu atas nama siapa? Kan tidak atas nama siapa. Terus kemudian di apa namanya? Nah, ada kalau dulu itu ada yang disebut dengan apa? Karena masih penjajah minggir, itu kan harus kembali ke masyarakat. Terus ada juga yang mensiasati ini menjadi lahan pertanian, ini menjadi lahan DPR. Tapi dia bukan pemilik, dia hanya HBU dan usaha, bukan pemilik. Nah, menurut saya kan ada kontrak timing waktunya dan apa mestinya kan harus kalau mengacu pada PA nomor 5 ya, tanah, air, udara apa yang terkandung di dalamnya adalah milik dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Dikuasai bukan berarti milik. Nah, termasuk kita ini dikuasai oleh negara. Nah, tapi kita ini kan pendiri negara. Ya. Subjeknya kan kita, pendiri itu subjek itu yang pendiri itu. Lalu siapa yang mendirikan negara? Apakah setan mendirikan negara kita? Kan nggak mungkin. Nah, artinya kita, makanya yang menjadi subjek itu adalah kita. Maka semboyan sampai saat ini kan NKRI mati itu bukan itu semboyan yang sangat bukan hanya sekedar sakral, sangat luar biasa. Karena yang membuat negara itu salah satu kita tidak menutup kemungkinan banyak orang, tapi yang salah satunya yang mungkin presentasinya 80% itu kan dulu tidak ada NU. Misalkan dulu itu takdir Gusti Allah misalnya menjadi sekarang kita harus bikin negara itu kan bisa toh, sangat mungkin karena itu usah sampai di desa itu ada pimpinan ranting kalau di kita Indonesia. Terus kemudian yang kedua, petani tidak bisa menguasai komoditas, artinya harga. Jadi kan lahan sudah tidak bisa menguasai, artinya dalam ada faktor-faktor lain yang menentukan. Terus kemudian harga ketika saya tanam ketela saat ini, apalagi saya posisi saat ini baru tahun kemarin karena hari ini mestinya harus panen, itu tanam jahe. Saya sekarang ambil dan petani-petani banyak yang rugi. Ya secara agresif pemikiran dan petani itu kan mestinya tidak ada rugi. Nah ini kalau rugi, ini berarti ada faktor contohnya apa petani itu tidak rugi 1 bibit biji padinya
itu nanti bisa bentuk 7 bulir dalam satu paket sampai dalam satu paket. Sementara nanti bisa beranak pinak bisa 30 sampai 35. Kalau sini 35 pernah dicoba itu sampai 100 dengan tanaman ini dengan sistem PTT namanya sistem Intent SRI sistem risk intent itu bisa 100 dan dulu pernah di oh iya biar agak santai kita sambil minum ya teman-teman ya. Itu tidak bisa menguasai apa namanya hasil produksi. Nah, misalnya di teman-teman ini yang nanam tomat apa ada dari tomat sama juga turun. Nah terus apa lagi telang terus komoditas yang ada di padi aja komoditas ada di padi termasuk lombok. Kalau lombok posisi saat ini harganya memang tinggi tapi iklimnya itu tidak sehingga dia tidak bisa menguasai lagi. Terus yang kedua yang mempengaruhi itu adalah iklim. Petani tidak paham iklim. Kalau dulu itu mas petani itu ada hitungan kalender Pranoto Mongso harus tahun harus bulan berapa tanggal apa kayak gitu dulu ada dan sekarang ya terus ini kan terkait dengan komoditas ya di Pati sendiri kan pastinya komoditas terbesar kita kan ya di pertanian terus nanti akan menjadi sebuah sektor yang pastinya dibutuhkan. Nah ini untuk LPPNU ini terkait dengan komunitas lagi. Biasanya yang digawankan LPPN itu komunitas yang berhubungan itu kalau lembaga LPPNU ini kan lembaga yang mengayomi para warga Nahdien. Artinya warga Nahdien itu apa posisinya? Kemudian kita bikin formal. Tapi memang ada kelemahan di tingkat kita dan tingkat petani. Petani itu sudah bagus itu dia mau menanam baik. Nah di tingkat kita itu memang ada tidak serius untuk menggarap. Sebaik siapapun baik kita maupun teman-teman. Jadi tidak ada yang garap serius dengan hasil produk pertanian. Contohnya misalnya. Dan ini kita baru mencoba bikin operasi di sektor real bukan seperti pengalaman kita di kooperasi yang terdahulu. Jadi ini kooperasi sektor real artinya apa yang diproduksi, apa yang dibutuhkan oleh warga kita itu semua coba kita cukupi. Bagaimana ini para pemikir dan yang berkewajiban ini siapa? Saya sudah bergerak, misalkan saya bagian dari kewajiban, terus apapun yang saya tahu saya sudah lakukan. Tinggal orang yang tahu, yang punya dana, yang punya apa namanya, ini belum bergerak, bagaimana? Ya tidak usah jauh-jauh, teman-teman kita masyarakat di NU aja, ya bukan. Ini warga itu kritik Tuhan ramah daripada orang lain mengkritik terus gini juga Pak, ini kan ya para petani kan ini pastinya yang itu juga tidak hanya usia yang juga terus di usia yang biasa pasti ini ada adik-adik dan menonton rekan-rekan semua yang menonton pastinya kalau dengar kata pastinya kan wah panas, kerjaan ini nyambung terus itu bisa dikatakan profesi yang layak atau gimana? Dan kader-kader kita itu tidak minder ketika berhadapan dengan keadaan sosial yang
melaksanakan sesuatu dan harus dipilih dengan tujuan yang bersalah itu. Kalau saya melihat itu begini, jangan menyalahkan milenial, jangan menyalahkan kader yang akan datang, karena subhanallah rijalun buat gitu. Masa muda sekarang itu adalah pemimpin masa depan. Kalau sekarang itu dia menemani ketakutan, kata jadi petani itu kotor, jadi petani. Karena dia hanya melihat di sawah, di kotanya, dia melihat kenikmatan orang lain. Jadi dia tidak menggeluti apa yang dihadapi, apa yang dinikmati, yang dilakukan tiap hari. Dia hanya melihat sama. Kalau kerja sana itu gajinya besar, nanti kalau kerja sini gajinya sedikit, tapi tanpa dipikir. Ketika di sini misalkan kita menanam jahe, yang tapi baru punya 100.000 ya, 100.000 per minggu misalnya. Karena ini dari tanah jual bikin. Ini tidak ini jatuh miskin karena ukuran UMR-nya dipakai seri 1.800.000, sehingga terus kemudian orang ini melihatnya orang yang gajian di pabrik 1.800.000, pandangannya itu duit, tapi bukan kompleks. Kalau kompleks, nah saya petani ketika dia mendapatkan 100 per minggu tapi bersih, lantas hidup, makan dan minumnya dari mana? Dari lahan sendiri, dan tidak harus beli. Nah, bayangkan kalau ini diuangkan itu sebenarnya lebih dari lebih dari UMR, karena 100.000 itu bersih. Bayangkan orang yang kerja di pabrik dan tidak dan tidak bisa memegang apapun. Tapi gaji 1.800.000 ketika diperoleh itu beras, itu bayar sekolah macam-macam. Nah, itu loh, kok orangnya 400 bayar orangnya kan gitu. Nah, sehingga orang ini nampak berkurang. Nah, potensi sekarang anak muda sekarang kan pandangannya selalu uang gitu ya. Sehingga ketika jadi pejabat pun korupsi. Jadi tidak bisa menikmati prosesnya, ya tidak bisa menikmati prosesnya. Padahal menjadi seorang petani ini ya sangat berharga sekali, ya. Karena di lain sisi kita juga mampu menerapkan apa yang kita punya. Misal jadi kita beri lahan, pastinya kita juga pasti bisa akan sukses lewat itu, terus ya bisa enak gitu. Jadi bagi teman-teman ya, ini nanti ketika jadi petani jangan gitu ya. Terus ini Bapak juga itu ya, kalau di Jawa Tengah menjabat seorang istri dari wilayah. Nah, terus berarti selama ini Bapak juga memberi edukasi atau semacam arahan untuk pada petani-petani atau dengan atau sedang yang dilakukan berdasarkan SPI atau ya. Kalau di SPI itu garis schedule-nya jelas. Ya, kalau di NU garis schedule-nya adalah aswaja dan kalau di SPI itu adalah bagian dari aswaja. Cuma ini agak rada mikir panjang. Seperti ini. Kita ini mengajarkan petani untuk merdeka. Bagaimana merdeka? Karena petani itu sebenarnya merdeka. Nabi itu dari kata furqan, itu kan juga yang menjadi develop utama ketika sudah menjadi negara. Nah, itu kan Yasrib. Nah, Yasrib sekarang menjadi Madinah. Jadi itu develop utama pertama kali yang dilakukan oleh Nabi pasca
Sehingga apa? Kalau teman-teman nanti yang tahu ini ada rajanya petani. Kalau dulu ada hama petani, itu kan ada ahli bukan yang menuliskan raja ya ahla yasriba lakuko malakum ifroki itu ditulis. Banyak yang nggak tahu. Jadi petani ya bisa dicatat ini bagi para petani agraris ya. Ini ada doa. Sudah apa tadi Pak? Di situ diajarkan membaca apa ditulis, terus kemudian kalau di dalam buku hikmah itu ya tidak dimakan sama misalnya dalam buku itu ditulis. Ada juga yang menulis dengan darahnya burung, misalnya manupren ya. Tulisannya itu begini, lamu koma laku ya ahla yasriba lamu koma laku ifron iu kayak gitu. Itu dari terus kemudian sampai teknis begitu ya kan. Terus kemudian ada juga tentang kalender musim. Kalau musim cuaca ini begini. Kita juga mengajarkan kalau mau nanam itu ada lafalnya juga, dan ini juga ajaran Quran. Sebenarnya hal yang remeh begitu yang memang susah, jarang diketahui oleh teman-teman tani pada umumnya. Teman-teman yang bersinggungan dengan kita mungkin banyak ketika nanam itu cari hari yang baik, misalkan hari Minggu, dan itu kan ajaran Nabi, misalkan hari Minggu, terus kemudian sambil membaca, kalau mau menanam itu sambil membaca agar saya menyatakan belak ya ayatnya kalanya. Menanamnya juga maju mundur Pak. Kalau petani pasti mundur, karena melihat hasil yang saya tanam itu hasilnya bagus, itu menjadi top leader harus mundur. Jangan malu kalau dibilang mundur. Justru kemunduran kita itu adalah terapian kado-kado yang ada tanam. Yang kita tanam, kita kan mundur. Kita sebagai pelaku mundur. Jangan maju. Kalau maju, iya yang ditata itu diinjak-injak. Saya juga tahu itu maksudnya kemana. Nah, apa tadi yang di bacaan yang di ini, yang di apa? Aku lupa. Karena banyak tetap tertawa ini. Ya, kita yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul maita minal hayy wa tarzuquman tasawuf bi ghairi hisab. Banyak apa? Innallaha yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul maita minal hayy wa tarzuquman tasawuf bi ghairi hisab. Pada saat tanam. Nah, kalau tanam manusia kan bismillah Nabi Rasulullah. Tapi kalau tanamnya hidup ya. Nah, terus kemudian petani-petani sekarang saya berharap itu bisa, ini sebenarnya kan alam ini kan sudah diserahkan kepada kita sehingga kita disetujui oleh Khalifah. Ini saya berharap Khalifah. Kita ini kan secara otomatis karena sudah terlanjur di bumi ini sebagai cucu Nabi Adam. Khalifah itu bukan Nabi Adam, saja kita juga. Makanya bahasa Nabi itu kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin dan besok itu akan ditanya tentang kalian apa yang kita terus kemudian kita menanam itu akan menanam. Nah, terus tanaman ini kan berbuah atau berbunga. Makanya
mengalirkan air sehingga ini bisa menjadi topang hidup tanaman. Sementara ketika tanaman ini tumbuh 1, 2, 3 daun dan mereka ini kan bertasbih. Nah, bayangkan kalau tanaman ini bertasbih dan itu adalah campur tangan kita juga di aja ini juga ibadah. Karena ini adalah jariah dan ini jarang dimengerti oleh teman-teman kita yang bergerak di agama pun. Ini dianggap setengah sehingga tidak dirawat. Terus kemudian di struktur SPI sendiri sebenarnya sama persis dengan N. Artinya sama persis dengan N. Itu kalau orang ini tidak bisa hidup itu SPI berdirikan tahun sebelum 98, tapi deklarasi 98. Nah, pada waktu Gus masih menjadi ketua PBN, ada punya SPI tapi biasa Gus kalau datang itu saya di sini mau belajar, mau suruh ngajar, mau. Terus itu Pak, ini contohnya produknya apa ya? Oh ya, ini adalah contoh produk-produk teman-teman kita. Kopi ya, kopi kuliah. Kopi. Ini asli Gubeng kan Pak ya? Ya, asli. Terus di Gubeng ya. Nah ini teman-teman ya, ini ada satu produk dari LPPNU. Ini ada beras. Beras. Kali ini beras merah. Dan kita tidak mau mengatakan organik dan kimia. Jadi karena ini ada alam. Kalau organik sekarang kan banyak orang jualan organik. Terus kemudian yang jual ini harus ada punya sertifikat organik. Nah, ketika ini yang jarang dimengerti oleh orang, perlu saya sampaikan, ya banyak orang tahu. Ketika Anda mengejar sertifikat organik, artinya kan ketika nanam dengan pakai lisensi organik terus kemudian sertifikat organik. Nah, karena konsumennya, pembelinya itu dia harus punya, yang menanam itu harus punya sertifikat organik. Kalau yang tidak punya sertifikat organik, dia tidak mau beli. Adalah akal-akalan. Artinya akal-akalan begini, misalnya Anda nanam, Mas, aku tunggu berasmu tapi bisa sertifikat organik ya. Akhirnya dengan kan mengejar sertifikat organik. Terus kemudian entah berapa orang yang memanfaatkan tambahan ini loh pupuk organik, ini obat organik macam-macam, sehingga kosnya itu terlalu tinggi lagi. Pak, sampai di situ Pak. Nah, terus kemudian yang saya beli ke sampean apa saya tidak tahu bahwa dengan itu mahal. Misal organik ini mahal, tapi terkenal organik itu mahal. Terus kemudian yang konvensional yang kimia itu murah, karena organik mahal. Aku yang ngerti Mas, aku untuk gawe sampean, aku berhasil sampean itu yang organik itu mahal. Tapi kemudian di sisi lain saya memutus baik Pak, tolong bikin virus yang nanti disebar. Kan gitu. Kayak misalkan ini terlepas dari sutradara siapa, kamu muncul ini kan dampak apa namanya virus yang terjadi di corona. Ini bukan terlibatan siapa, saya juga terpaut dan saya tidak mau itu. Tapi analisa saya begini, karena saya ini tahu bahwa membeli produk sampai dengan organik itu mahal. Nah, bagaimana saya bisa menarik uang saya kembali di ini sampai kan saya ngutus baik untuk bikin virus, akhirnya virus beras atau gabah atau pertaniannya itu diserang hama, terus kemudian berbagi macam-macam. Padahal ini sumbernya karunya modal. Akhirnya saya bisa menarik produk itu dengan lagi lewat sana, artinya lewat second hand. Nah kalau saya beli ke misalkan ini 25.000, harga normal
konvensional biasa 15.000, berapa 10.000. Saya yang beli tahu. Tahu kan juga tahu ya Pak, kalau organik ini saya akan jual mahal, yang beli tahu. Ya, saya juga tahu lah bagaimana saya mengambil mestinya ini 15.000. Saya tahu itu habis. Tapi dia aku caranya mengambil 10.000 yang tak berikan kepada sampean, inilah lewat mana? Jadi intinya tergantung lagi. Makanya saya tidak mau menyebut bahwa ini organik, ini kimia. Petani itu kalau mau bersyukur, nanam 3 rumah rapat, berikut ibadah, mulai panen. Nah, dan itu tidak ada penyakit, dan tidak ada penyakit dan tidak apa namanya. Itu kalau persoalan kadang guru kita, kita itu kan menyebutkan bahwa anak itu ya, jadi orang sampah semprotnya ini kecil kurang mandi. Itu desa ya semprot obat model piye cara mandi, sing model larang mandi. Padahal sing santai-santai. Kulon itu lho, ada tak semprot banyak pak ngeten ae, kita itu di Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten panen. Lho ini panen. Dan itu dipraktekkan dan dipraktekkan banyak orang. Tapi kalau memang omongan saya dianggap itu kalau dipraktekkan karena ini bukan ajaran sesat, bukan penipuan, tapi memang bagaimana mengajak hati kita untuk cinta kepada pertanian. Jadi kalau persoalan tadi kan yang muda-muda itu mending tani nah, dia digunakan, dia dikasih modal akal pikiran, itu kan untuk berpikir benar betul. Kalau dulu memang berpikirnya kalau campur, nah saya ingin ngomong maksudnya jadi kan tidak harus ini, tidak harus meledak-meledak lagi. Kok misalnya nggak tahu meneng, saya tanam ya begitu, panen ya begitu, lalu jadi musim, red. Itu kan fungsi-fungsi apa namanya, fungsi-fungsi otak kita untuk apa namanya, untuk bagaimana dan setelah efek meskipun rasa diatur, manusia tetap mesti dia begitu. Misalnya sampai melakukan dalam kejeblok, saya itu malah kejeblok. Kalau kita kayak apa benar kejeblok, mesti selama dia adalah punya modal akal. Dan itu modal akal. Tapi pada modal akal itu diatur-atur, kudu bisa dikit, ya ini kudu mulai agak tertarik maksimal. Nah, itu harus rapat hukum. Nah, sehingga bayangannya itu harus modalnya besar. Nah, orang gue modal besar apa bisa? Oh iya Pak, terus ini berarti untuk pupuk-pupuk yang digunakan dari BPN itu sendiri yang menyediakan, bisa ini termasuk program dari LPBN itu Pak? Ya ke depan kalau saya mengajak itu kan bagaimana punya lembaga yang bisa mengayomi masyarakat. Artinya mengayomi itu baik yang dibutuhkan warga. Tadi kan misalnya sekarang kesulitan pupuk, masalahnya warga kita itu melihat pupuk, membuat pupuk itu Korea, Sri, Serta, macam-macam. Tidak dijelaskan membuat pupuk adalah sesuatu hal makanan atau zat yang dibutuhkan oleh sang makan, bisa varian macam-macam, bisa dengan apa namanya limbah organik, terus kemudian bisa kotoran hewan. Nah, orang desa itu rata-rata karena memang kurang pengalaman atau bagaimana. Kalau di desa saya hampir rumah itu kan mempunyai reaktor pupuk. Dia sudah buat sendiri gitu lah. Ya. Jadi mereka punya sapi, kambing, itu kan reaktor pupuk, atau mempunyai alat produksi pupuk. Cuma itu tidak dimanfaatkan.
tidak dimanfaatkan karena mau jual pupuk itu ya tadi bukan yang seperti itu dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sehingga apa? Misalnya kan orang yang modal lagi rano pupuk subsidi dilani, nah ini ambilnya orang. Nah begitu cemas mono ya memang. Nah jadi karena pikirnya itu pupuk itu kan sedikit, misalnya kita banyak orang termasuk ya di sekeliling kita, tapi tidak termasuk saya. Yang namanya rezeki itu dianggap uang saja. Bukan itu rezekinya oke, itu oke. Tapi ketika kita sehat walaupun tidak punya uang, itu juga bagian dari rezeki. Nah, sementara yang punya uang banyak, makan itu diatur, yang itu diatur, itu maka itu tidak rezeki namun bandingkan ini perbandingan. Jadi jangan melihat bahwa rezeki itu hanya angka. Sebenarnya uang ini itu kan sebuah alat untuk menyamakan persepsi. Jadi misalnya sampai ini produksi kopi ini, terus saya produksi beras, mas, itu kopi ini, kan tukar menukar ini. Sampai nyono ke podo pengen duwe beras, pengen makan beras ini, enak apa ini? Akhirnya barter. Nah, untuk menyamakan persepsi, terus negara ini punya angka nominal untuk menstandarkan ini kira kalau ini 15.000, ini 25.000, dan kita tambah kiloan. Nah dan itu tapi kan ini tidak ada angka mahal dan murah begitu kalau dengan sistem periodisasi uang hanya sebagai kebijakan. Kalau sekarang kita tidak mengajari anak-anak sekarang, itu besok susahnya apa? Sekarang itu besok diatur orang tidak pegang uang cash, semua pakai ini. Beli apa? Transfer itu aja. Dan uang digital itu sudah memporak-porandakan ekonomi yang ada di sini. Nah, baik orang yang di desa itu sistem, kalau dulu sistem barter, kalau di pasaran sistem barter. Nah, sistem barter wis diangkat duit, saya ini duit itu dirusaknya yang digital. Kalau artinya ketika kita belanja tidak punya uang cash kan harus pakai kartu digital atau pakai ke mall-mall yang ada fasilitas itu. Nah, bagaimana dengan kampung kita, warung-warung tetangga kita, sehingga boleh fasilitas itu? Ini yang coba kita pikirkan. Program ajakan PBNU kita itu adalah bagaimana mencukupi. Walaupun ini beli, misalkan nanti kesepakatannya adalah beli atau paling tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi pengunjung yang muda-muda itu apa bikin pupuk organik. Terus siapa yang menggunakan pupuk organik? Kami NU. Selamat Pak, kalau saya menggunakan pupuk, apakah produk saya bisa terbeli? NU siap beli. NU siap beli. Ini kalau beli ada tokonya Pak ya? Wah ada. Ini harus datang ke buku setia atau gimana? Oh enggak. Enggak ya? Tinggal. Bisa disampaikan ke teman-teman nanti khususnya di netizen ya. Kalau mau pesen gimana harusnya? Kalau pesen ini di PCNU ini bisa. PCNU ya. Nah, terus kemudian lebih mudahnya di PCNU nanti NU ini bisa komunikasi. Dia jalan ini struktur NU siapa tidak harus tapi siapa yang menangani ini kan secara struktural dia jalan. Nah, saya pinginnya itu NU itu bikin pabrik seluruh Indonesia. Karena apa? Anggotanya punya modal. Punya apa? Modalnya apa? Lahan.
daripada dijual oleh orang Korea, itu yang sebelah kan dibeli oleh orang Korea atas nama entah itu kontrak, terus kemudian modelnya itu beristri orang sini, ada sebelah sertifikat itu yang akan kacau. Dan itu kalau menurut undang-undang reforma agraria tadi tidak boleh, karena di orang luar sana itu tidak boleh membeli tanah yang ada di sini, sama dengan penjajah. Kalau dulu penjajahannya lewat misalnya lewat perang, sekarang tidak lewat perang. Ini tak model penjajah kayak bagus. Saya ini kapitalis dari misalnya menyebutkan negara sana negara dan Mas, Anda kan menguruskan orang bikin koperasi, ini modal nanti saya yang ngambil. Lama maksud saya, siapa yang untung? Saya kan dapat. Nah, kembalinya singkat saja siapa? Sampai hari ini. Jadi ini banyak teman-teman NU yang orang kayak gitu. Kalau NU ini bikin pabrik, is okay satu. Misalkan pabrik begini bisa, siapa yang tidak bisa? Warga sing yang menanam ini juga warga NU, yang membuat pupuknya juga warga NU, yang konsumsi juga warga NU. Tapi jangan sampai keluar kalau NU berkenyang dulu. Ya. Prinsipnya begitu. Jangan-jangan kita data di lapangan, kalau di Kabupaten Pati ini surplus beras yang sampai 30.000 ton atau 3.000 ton, sampai 3.000 pakai ribuan ton itu surplus. Tapi berasnya dicek nggak ada. Nah, karena ketika petani pupuk ini diawasi, tapi hasil panen ini diterbagi mengusung truk apakah dikelola oleh orang padi dan itu menjadi beras padi atau dikelola orang luar padi, sehingga data surplusnya itu gimana? Karena tidak ada barangnya. Tadi saya diskusi dengan teman-teman baru tadi pagi, diskusi dengan teman-teman DKP Sultan Pangan. Itu gudangnya di Pemda Kota 30 ton. 30 ton apa cukup jari untuk Kabupaten Pati, warga Kabupaten Pati ini? Hanya segitu. Dan ini kan jarang dipikir. Kalau datanya sih surplus data, tapi gambar begitu panen kemana tidak diawasi, pupuk diawasi, inputnya diawasi, outputnya tidak diawasi, bebas. Bahaya kan? Kalau input itu diawasi, ya outputnya diawasi. Berarti ini NKRI harga mati itu. So, yang namanya NKRI harga mati itu melibatkan bagaimana kecukupan warga kita. Jangan ada istilah tikus mati di gudang, di gudang lumbung pangan. Kalau tikus mati atau kucing mati di lumbung pangan, itu kan terjadi. Hal-hal semacam ini. Aku kenal beras merah, tapi aku akan merasa merah, beras merah, dan itu yang saya konsumsi justru malah beras sintetis. Beras sintetis apa itu? Ya sedikit masak ini, ya kayak gitu. Kita rapat nih, habis rapat tuh terlalu capek masak Indomie. Yang paling instan sebenarnya ini kan bisa instan. Harga. Nah ini kita akan lakukan. Ini mungkin pesan-pesan buat adik-adik kita, bagaimana caranya ini petani-petani yang di Kabupaten Pati ini tetap menjadi primadona, tidak lagi menjadi desentralisasi tadi seperti kurangnya pemahaman tentang seorang petani, terus dia itu tidak berani menjadi seorang petani. Nah, ini mungkin Bapak ada cara-cara untuk
terus nanti paham dengan sistem-sistem yang digaungkan oleh LPPN. Pesan saya terhadap teman-teman tani, baik petani muda maupun petani yang setengah umur, itu kalau ada hal apapun dan mau menata ekonomi dengan benar, silakan diskusi atau silakan bergabung di NU. Jadi di Jawa kalau di bergabung di NU itu tersesat di jalur yang benar. Nah, kalau di kampus itu hanya mungkin teori-teori, tapi kalau praktek lapangan NU di Pati itu siap menjembatani lah bagi teman-teman muda yang mau bertani maupun untuk pengembangan ekonomi pertanian. Mari kita pakai bareng-bareng dan LPPN itu siap mendukung dan siap sebagai garda terdepan. Nah, jadi tidak usah dulu ya teman-teman, nanti ketika kita sudah menjadi seorang petani, karena LPPN sendiri nantinya pastinya mendampingi kalian ya. Mungkin dari sistem pertaniannya seperti apa, nanti kalian bisa datang langsung ke PCNU Pak ya, bisa bertanya-tanya terkait dengan pengembangannya itu seperti apa. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini ya teman-teman, karena ini sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita gali, harus kita share pada kalian semua. Karena menjadi seorang petani ini ya cukup gampang-gampang mudah lah ya. Nah, jadi lebih baiknya nanti kita lanjutkan ya, mungkin ada part 2-nya nanti Pak. Jadi ini kita cukupkan karena pastinya kalau terlalu panjang nanti saya kira ini dari rekan-rekan semua pastinya ya agak berat itu ya merespon nanti. Mungkin dari itu saya cukupkan. Selebihnya silakan ya teman-teman. Ini adalah produk asli ya dari PCNU, dari warga NU khususnya di Pati. Ini LPPNU juga menghasilkan produk-produk lainnya. Nah, jadi ini bisa kalian nikmati ya, bisa kalian beli, khususnya nanti bisa lewat itu ya. Mungkin itu saja. Ada yang dan tidak kalah penting ya, tolong di subscribe ya, bagikan like ya, share, komen, dan subscribe ya. Nah, mungkin itu dari teman-teman. Selebihnya saya mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan kita? Sudah cukup ya. Terima kasih. Mungkin nanti akan ada part 2 ya teman-teman ya. Saksikan aja di channel NU Pati. Dan terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.